Saat ini saya sedang ada di HM Rosadin SH dan rekan, advokat dan konsultan hukum. Saya akan berbincang banyak tentang hukum dan permasalahannya yang ada di Indonesia. Ada yang ingin mengetahui lebih banyak lagi? Ikuti terus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, selama ini kita sudah banyak mengenal istilah hukum, tapi belum tentu di antara kita paham akan hukum. Untuk itu, saya sekarang berada di HM Rosadin SH dan rekan, advokat dan konsultan hukum untuk berbincang banyak tentang hukum. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak HM Rosadin SH. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat baik ya, Pak. Baik. Kita akan berbincang masalah hukum, siap ya, Pak? Siap. Dan pemirsa, ikuti terus perbincangan kami karena kita akan memberikan edukasi tentang hukum yang ada di Indonesia. Pak Rosadin, kalau Siap. kita berbincang tentang hukum yang ada di Indonesia, banyak sekali alurnya ya, Ya. banyak sekali tempatnya. Ya. Nah, yang bakal saya bahas pertama kali adalah tentang hukum pengadilan agama. Siap. Nah, banyak pemirsa yang mungkin belum paham alur, permasalahan dan sebagainya. Bisa dijelaskan, Pak, pengadilan agama ini alurnya, permasalahan seperti apa? Terima kasih, Mas Hendrik. Jadi, saya ucapkan selamat siang kepada seluruh pemirsa di mana berada. Jadi siang ini saya HM Rosadin Sarjana Hukum, Magister Hukum, akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan pengadilan agama. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan, di mana di sana pencari keadilan berharap mendapatkan kepastian hukum, manfaat dan keadilan. Itu yang dicari oleh pencari keadilan. Nah, saudara, di pengadilan agama banyak hal yang bisa diselesaikan di sana. Pertama, yang umum biasanya orang tahunya itu adalah untuk cerai, ya, mulai cerai. Kenapa cerai dan sebagainya itu tidak kita bahas di sini, tapi yang pasti di sana adalah untuk memutuskan bahwa perceraian itu untuk agama Islam, ya itu harus diputus di sana. Nah, yang pasti para pihak berharap bahwa di sanalah nanti diputus adil-adilnya masalah itu. Yang kedua, apalagi yang umum masyarakat tahu adalah masalah waris, sengketa waris itu akan diputus di sana juga. Jadi banyak orang Indonesia ini, mohon maaf Mas Hendrik, ada dua hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum positif. Nah, kompilasi hukum Islam itu yang diatur di pengadilan agama, di mana bahwa sengketa waris itu diputuskan berdasarkan syariat Islam. Yang selanjutnya adalah tentang hak asuh. Jadi apabila ya hak asuh anak itu baru-baru ini kan ramai ya antara keluarga ya selebritis. Jadi antara almarhumah dan almarhumah Vanessa Angel dan suaminya ini para pihak mencoba memperebutkan hak asuh. Nah, di mana untuk tempat mencari keputusan siapa yang berhak mengasuh, siapa yang berhak untuk mengawal hak asuh ini ke depan, itu diputuskan di pengadilan agama. Dan kita semua tahu bahwa oleh pengadilan agama Haji Faisalah ya, ayahanda dari suaminya Mbak Vanessa, itu yang diputuskan untuk memperoleh hak asuh si Gala. Nah, ini merupakan edukasi bagi masyarakat. Nah, termasuk apalagi yang bisa diurus di pengadilan agama adalah isbat nikah apabila lama ya, mohon maaf, di Indonesia ini kan sering kita ketahui masyarakat yang nikah siri tapi belum mempunyai surat. Nah, di sanalah proses itu bisa dilakukan. Jadi oleh majelis akan diputuskan dengan lengkapi syarat-syarat yang harus ada di sana. Terus ada lagi yang bisa diselesaikan di sana, Mas. Itu adalah tentang
istilahnya hak istri yang dimana bisa dimohonkan di sana. Nanti termasuk sengketa waris. Sengketa waris ini mohon maaf, pada saat kita masih menikah, masih mesra kan, di tengah perjalanan semua itu berubah. Nah, berubahnya ini banyak hal, yang melatar ke belakang banyak hal. Biasanya masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah-masalah komunikasi. Nah, di sana juga bisa diputuskan masalah harta bersama. Ini kita setelah menikah kita bisa punya ini dan sebagainya. Ternyata dalam perjalanan pernikahan tidak semua mulus. Mungkin di suatu periode itu mengalami masalah. Nah, di sana timbul perceraian, terus pembagian hartanya bagaimana ini? Nah, di pengadilan agama lah bisa diputus. Gitu, Mas Hendri. Nah, kalau seseorang ingin membutuhkan satu pendampingan di pengadilan agama oleh seorang pengacara seperti Bapak, itu langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian yang ada di mana berada, nanti bisa menghubungi kantor HM Rosadin Esa dan rekan di 0822 30814663. Jadi bisa konsultasi dulu, nanti kita sharing-sharing, baru setelah itu nanti kita putuskan ini mau dibawa kemana. Jadi paling enggak pertama kali ya kita mapping dulu lah. Siap. Oke. Baik, tadi kita sudah berbincang tentang pengadilan agama dan kita masih berbincang masalah hukum bersama HM Rosadin SMA dan rekan, advokat dan konsultan hukum. Sekarang kita beralih tentang pengadilan negeri. Oke. Nah, di pengadilan negeri ini Pak Rosadin, apa saja yang biasanya diputuskan di sana? Ya, terima kasih Mas Hendri. Jadi bicara pengadilan negeri, ini ada beberapa hal yang bisa diputus di sana. Jadi pencari keadilan itu bisa mencari keadilan di sana, utamanya kalau tadi di pengadilan agama itu bisa cerai, sama di pengadilan negeri ini cerai yang non muslim ya, cerai yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang di luar muslim ya. Jadi berdasarkan catatan akta sipil, jadi akta dari catatan sipil itu nanti bisa diputuskan di sana. Nah, termasuk hak asuh, termasuk juga putusan atau konuk ini nanti bisa di sana. Terus apalagi di samping cerai, hak asuh dan untuk gugatan harta konuk ini, samping itu pengadilan negeri juga untuk ini mengajukan gugatan sederhana. Ya, gugatan sederhana misalnya Mas Hendri punya utang. Utang ini ditagih tidak selesai-selesai. Nah, tetapi yang punya utang ini punya aset. Nah, nanti bisa digugat di sana. Diputuskan oleh pengadilan tentang bagaimana aset ini untuk konsekuensinya, katakanlah diputus hakim ya, bahwa saudara harus membayar pokok dan bunga sekian, itu bisa dengan namanya gugatan sederhana. Jadi di sana bisa dicari keadilan dan katakanlah material kerugiannya tidak banyak. Ya, yang selanjutnya adalah masalah sengketa keperdataan. Itu juga di pengadilan negeri, termasuk apapun itu, apakah sengketa terhadap objek, apakah sengketa istilahnya hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu kepemilikan, itu bisa dilakukan di pengadilan negeri. Termasuk Mas Hendrik, pengadilan negeri lebih luas juga karena termasuk pengadilan negeri ini juga mengadili tindak pidana umum. Ya, kalau tipikor kan di pengadilan tipikor, tapi kalau tindak pidana umum ini bisa dilakukan di pengadilan negeri. Termasuk apa? Tindakan kejahatan umum yang bersifat umum, termasuk ya pencurian, pembunuhan, termasuk juga surat pemberatan dan sebagainya, tipu gelap, macam-macam lah, nanti bisa diadili di sana. Nah, termasuk ya mohon maaf, kita jangan sampai mengalami sesuatu yang ini, kejahatan narkoba juga diadili di sana. Makanya kalau ada sebagian saudara kita yang mengalami musibah, dipastikan jangan panik, tapi pastikan bahwa apa yang harus dilakukan. Yang paling gampang atau paling mudah, carilah partner ahli hukum, penasihat hukum yang memang paham tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Sebab kalau tidak, mohon maaf, biasanya sudah panik,
ketemu dengan oknum yang tidak bertanggung jawab, jadinya nanti tambah tidak karu-karuan. Sudah banyak cerita, ternyata informasinya dari oknum kepolisian, ternyata oknum pengacara, ternyata dan sebagainya. Ternyata tidak, itu hanya abal-abal atau palsu, di mana para pencari keadilan, baik korban maupun pelaku ini salah orang. Jadi jangan sampai, Mas Henry. Itu sudah banyak sekali korbannya. Nah, termasuk yang pasti yaitu tadi segera hubungi pengacara atau penasihat hukum, diarahkan nanti. Nah, memang kalau di sana nanti kita akan bahas juga bagaimana kalau nanti pendampingan di kepolisian, itu akan kita bahas ya. Nah, pengadilan negeri juga termasuk bisa di sana ada pengadilan niaga, jadi satu tempat dengan pengadilan negeri itu bisa untuk sengketa, termasuk sengketa merek. Jadi mohon maaf, hari ini saya bawa undang-undang HAKI. Ya ini kalau mohon maaf para pihak ini istilahnya mempunyai merek yang dipakai orang lain yang bentuknya mirip atau hampir menyerupai atau hampir sama, itu juga bisa dimohonkan di pengadilan negeri. Merek dagang, ya baik merek dagang maupun jasa. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di pengadilan negeri, termasuk di sana juga untuk kepailitan juga bisa dimohonkan di pengadilan negeri. Jadi pengadilan negeri ini sangat luas sekali, ya sangat luas sekali. Tapi dipastikan Bapak Ibu bisa kita dampingi, bisa didampingi oleh pengacara-pengacara yang profesional sehingga nanti tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Banyak hal orang di Indonesia ini mencari keadilan, Mas Hendri. Jadi ada istilah cari keadilan tapi tambah tidak mendapat keadilan. Jadi kalau orang Jawa bilang apa? Buru bujeng kehilangan tilek ya. Jadi ingin mendapatkan sesuatu yang haknya tapi dia justru tambah kehilangan lebih banyak. Nah, memang diperlukan tahapan-tahapan yang luar biasa di dalam hukum, tapi yang pasti kalau benar jalurnya, benar para pihaknya termasuk penasihat hukumnya itu insya Allah akan mendapatkan seadil-adilnya. Indonesia sekarang ini iklimnya sudah bagus ya, untuk istilahnya pencari keadilan itu sudah bagus, semua dilindungi dan hakim dalam memutuskan segala sesuatunya itu berdasarkan objektivitas. Jadi selama para pihak ini bisa menyajikan bukti-bukti yang cukup, saksi yang cukup, maka majelis hakim akan memutuskan segala sesuatunya sesuai dengan proporsinya.